Halo, aku Trian. Kalau kamu denger ini, semoga aku bisa nemenin kamu biar nggak sendirian lagi. Kalau kamu denger ini pas lagi sedih, seenggaknya kamu nggak boleh sedih sendirian. Dan episode kali ini, aku punya guest yang sangat famous banget di TikTok, yang mungkin udah sering seliweran banget di FYP kalian. Nggak lain lagi, kalau bukan Mas Koko ganteng. Oke, jadi aku udah datengin Mas Koko dan di sini kita bakal bahas dua buku kita, Ayah Ini Arahnya Kemana dan Utuh Tapi Tidak Cemara. Ya, kayaknya kita punya satu kesamaan di mana kita ngobrolin tentang luka keluarga. Udah siap? Let's go. Let's go. Oke, dengerin ini pelan-pelan ya. Oke, aku mau tanya dulu sama kamu kok. Kalau misalkan ngobrolin soal keluarga nih kan, kenapa sih akhirnya lu bisa nyimpulin bahwa keluarga lu tuh utuh tapi tidak cemara? Kenapa? Mungkin karena gue ngerasa gue harus apa-apa sendiri ya. Maksud gue dalam artian ketika gue punya mimpi ya, mimpi itu harus gue kejar sendiri tanpa ada dukungan gitu. Oke, paham. Berarti di sini konteksnya adalah sebenarnya kamu tuh nggak dapet support yang penuh dari keluarga, Iya itu. dari orang tua. Menurut lu sendiri ya, siapa sih sosok yang paling berpengaruh banget sampai akhirnya ngebentuk karakter Koko yang sekarang ini setelah dewasa? Ibu atau ayah? Dua-duanya. Dari sosok ibu gue belajar tenang dan sabarnya. Kalau dari ayah? Kalau dari ayah mungkin gue belajar gue bisa belajar jadi laki-laki yang harus mencari dan belajar sendiri. Nggak sih, kayak pada akhirnya kita sebagai laki-laki dan sebagai manusia kan harus mencari tahu semuanya sendirian. Tapi komunikasi keluarga gimana? Kalau dari segi komunikasi mungkin bisa dibilang kurang. Yang paling buruk komunikasinya? Gue boleh cerita di sini atau enggak? Boleh. Sini eksklusif. Mas Koko Ganteng bakal bercerita di channel Catatan Hero Trian. Oke. Tapi menurut kamu sendiri, seberapa ngaruh arahan seorang ayah buat Mas Koko? Kalau buatku arahan seorang ayah kayaknya harusnya sangat berpengaruh ya, karena apa ya, pada akhirnya kan sosok ayah itu adalah seorang yang jadi contoh di dalam rumah gitu kan. Berarti kalau misalkan kamu nggak dapetin figur itu di rumah, kamu ceritanya sama siapa? Sharingnya sama siapa? Nanyanya sama siapa? Kayaknya gue nggak pernah sekedar nyari tahu atau belajar dari orang lain tentang belajar bagaimana caranya jadi ayah dan apapun itu ya, kayak gimana gitu gue ya gitulah ya. Jadi apa-apa lebih banyak ditelan sendiri, Ya. apa-apa lebih banyak di... Ya dampaknya mungkin ketika lu nggak dapet peran ayah ya lu akan mencari dari orang lain, cari figur ayah di cari banyak figur hal. ayah dari banyak hal, atau mungkin pada akhirnya lu akan membenci sosok ayah tersebut. Iya, yang padahal sebenarnya ya kamu tuh keluarganya utuh, cuman nggak bisa dibilang bahagia banget, nggak bisa dibilang yang Iya. nggak ada lukanya tuh enggak gitu kan. Ya Tapi kayak kan mungkin gue mau sedikit cerita, kayak beberapa orang mungkin beranggapan kalau yang rumahnya utuh itu baik-baik aja gitu, nggak punya luka dan sebagainya. Tapi ternyata bagiku sendiri, dan kebetulan kan aku bikin konten yang tentang nanya sama beberapa orang narasumber gitu, kayak orang random yang gak aku kenal sebelumnya gitu. Terus dari situ aku menyimpulkan bahwa ternyata yang rumahnya utuh pun nggak selalu cemara gitu. Yang rumahnya utuh belum tentu keluarganya cemara. Oke. Dan malah mungkin kita sering dengar statement kayak
yang terlihat baik-baik aja juga punya luka lah. Itu mungkin gambaran dari buku itu tapi tidak cemara ini. Oke, menarik banget nih bukunya. Berarti kayak sebuah apa ya? Kalimat utuh dalam keluarga itu nggak sepenuhnya bisa dikatakan utuh ketika banyak hal yang kurang. Ketika sebenarnya utuh tapi komunikasinya kurang. Sebenarnya utuh tapi ayah nggak pernah cerita Jadi atau nggak pernah hadir. Sebenarnya utuh tapi ibu mendem semuanya sendirian. Kayak gitu berarti iya, menurut kamu. Dan nanggepin itu semua pasti nggak mungkin dong di dunia ini cuma kamu yang ngerasain utuh tapi tidak cemara. Di luar sana pasti banyak teman-teman yang ngerasain hal yang sama. Mereka punya keluarga utuh tapi tidak cemara. Apa sih hal yang sampai akhirnya bikin kamu kuat? Apa hal yang sampai akhirnya bikin kamu milih, oke deh gue bertahan walaupun keluarga gue utuh tapi nggak cemara? bagiku mungkin untuk membentuk satu rumah harus banyak, memang harus banyak ego yang diturunkan, Oke. miliaran maaf yang harus sering kali diucapkan setiap harinya, entah itu dalam bentuk diam atau apapun, agar rumah itu tetap utuh gitu, Oke. untuk lengkap. Jadi menurutku mungkin ayah dan ibuku juga berusaha mati-matian untuk menjaga rumahnya tetap utuh agar si anak nggak ngerasain yang namanya broken home atau nggak ngerasain perpisahan dari orang tuanya. Jadi ku rasa mungkin orang tuaku juga udah berusaha semaksimal mungkin untuk membangun rumah yang utuh dan baik versi mereka, walaupun pada akhirnya seorang anak mungkin nggak ngerasa hal itu gitu. Nggak ngerasain bahwa hal itu yang aku butuh. Iya. Nggak ngerasa bahwa hal itu yang sebenarnya aku mau gitu kan. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin lagi ngerasain hal yang sama, punya rumah tapi nggak bisa dikatain bahagia di dalamnya, Itu. punya rumah tapi di dalamnya ada luka juga. Pesan aku kalau dari aku sendiri di buku Ayah Ini Arahnya Kemana aku pernah bilang, dan semua luka tentang keluarga itu memang tidak pernah sederhana teman-teman, dan memang itu nyata. Salah satu buktinya adalah yang Koko lewatin. Walaupun keluarganya utuh tapi mereka juga pasti punya luka, luka keluarga. Dan Iya. sialnya luka keluarga itu tuh kadang nggak bisa kita ceritain, nggak berani kita, Karena mungkin apa ada ya, banyak ketakutan kali ya. banyak takutnya, apalagi Iya. kalau misalkan diceritain ke teman-teman Iya, kadang mungkin dibilang ah lu mah segitu. jadi bahan, Iya, ah lu mah segitu doang. jadi bahan apa ya, Jadi bahan, jadinya jatuhnya kayak adu kisah nggak sih, iya, adu kesedihan adu gitu kan, nasib sih. adu nasib. Dan terus kalau misalkan diceritain ke meanwhile yang bakal jadi pasangan gitu, kayak harus banget nih dia tahu nih gitu kan, kayak Iya. malu juga kan, takut juga itu jadi hal yang dia takutin gitu. Sama nanti kalau misalkan mau cerita sama sama orang lain gitu kan, takut dia nggak relate, takut dia malah ngejudge kita, takut dia malah bilang ya udahlah semangat, ya udahlah sabar ya gitu. Pernah gak sih lu udah capek-capek cerita tapi cuma dapat kalimat sabar ya gitu? Bukan sih, gue kayak mungkin gue sekarang bertanya kenapa harus ada kalimat kuat ya gitu. Mm-mm. Karena nggak semua orang yang cerita dengan banyak lukanya tuh nggak selalu ingin dikuatin, Karena cuma pengen dia dengerin. ingin didengerin dan butuh validasi sih. Oke. Dan mungkin buat kamu, kalau kamu lagi emang ada di fase itu, kalau kamu emang lagi berada di fase yang capek banget dan mungkin kamu pengen nyerah, dan mungkin percuma juga kalau kita bilang kamu harus kuat, kamu harus semangat gitu. Iya, Sama aja kayak kita nyuruh orang yang lagi patah kaki buat lari, nggak sih? betul. Kayak gua tuh sebenarnya udah juga tahu kayak gitu, ketika gua lagi seperti ini tuh gua harus kuat, cuman gue juga butuh divalidasi atas hal tersebut aja gitu. Oke. Kayak sebenarnya itu tuh yang membuat banyak orang yang ketika ada di fase tersebut punya luka terus cerita, bukan hanya ingin dikuatkan, dia tuh hanya ingin divalidasi agar ya setidaknya dia tuh dapat ngerilis sedikit gitu lukanya yang sedang dialami saat itu. Dan menurut kamu apa makna sembuh dari luka? Kalau dari aku, sembuh menurutku adalah ketika jadi gini, luka itu kayak
nggak bakal pernah hilang sepenuhnya gitu nggak sih, kayak misal bekas sayatan gitu, itu kan mungkin bakal Pasti ada bekasnya. pasti ada bekasnya gitu, dan ada momen yang kalau atau trigger yang nge-trigger dia bakal kembali terluka gitu. Jadi sembuh menurutku adalah ketika luka itu datang lagi, lu tahu bagaimana cara untuk setidaknya bukan mengobati ya, Iya. setidaknya lu tahu cara untuk ketika luka itu datang lagi, lu mungkin yang tadinya nangis sejam jadi 5 menit, Oke. yang tadinya nangis 5 menit jadi 1 menit gitu. Dan gue juga punya analogi bagus deh tentang sembuh dari luka. Apa tuh? Kayak yang Koko bilang tadi, kalau misalkan luka itu pasti ninggalin bekas. Entah itu berupa sayatan, entah itu berupa bentuk luka lainnya. Setidaknya kalau kita ngelihat, misalkan ini luka gitu kan, dan dari luka itu nggak pernah benar-benar sembuh, tapi dia ada bekasnya gitu Iya. kan. Kenapa nggak bekasnya itu kita coba hias? Kenapa di bekasnya itu nggak coba kita percantik? Kita kasih motif apa ya biar indah? Iya Kita kasih sih. apa ya biar lebih hidup dan bermakna gitu. Jadi sebenarnya dan kenapa luka itu akhirnya ada bekasnya? Karena lewat bekas itu kamu bakal sadar kalau ternyata kamu udah pernah ngelewatin itu. I see. Bagus nggak? Nice. Aku pernah baca itu, lupa tapi di mana. Tapi emang itu beneran beneran bakal jadi bikin kamu ngerasa, oh iya ya ternyata aku tuh udah berhasil ngelewatin luka ini loh, buktinya ini udah ada bekasnya gitu. Jadi kayak kalau hari ini kamu ngerasa kamu nggak layak buat dapetin bahagia, kamu nggak layak buat buat sembuh, coba lihat lagi bekas-bekas luka di tubuh kamu. Itu tuh adalah bukti bahwa kamu udah pernah ngelewatin itu semua dan kamu berhasil. Gitu teman-teman. I see. Dan mungkin teman-teman, pertanyaan terakhir nih buat Koko, seperti yang udah banyak aku tanyain di TikTok juga. Kalau misalnya nih Ko, misalnya kamu bisa ketemu sama Koko versi 10 tahun, kamu mau ngomong apa sama dia? Oh, iya. Versi 10 tahun. Iya, Maksudnya umurku 10 tahun atau 10 tahun yang lalu? umur 10 tahun. Oh, kalau aku mau ketemu lagi dengan diriku versi umur 10 tahun, apa ya? Hmm, mungkin aku akan bilang ini sih. Jangan takut jadi anak yang berani untuk mencoba banyak hal. Terus jangan takut kalau pada akhirnya orang-orang mungkin nggak ada di saat kamu butuh sesuatu. Eh, ternyata ternyata nggak apa-apa, dan aku juga mau bilang terima kasih aja sih. Terima kasih. Special thanks, terima kasih mungkin karena ya aku tahu karena aku pernah ngelewatin fase umur Iya. 10 tahun, dan ada di titik dimana mungkin banyak cerita yang sering aku lewati, kayak mungkin di dijauhi karena aku dulu pernah main main apa namanya main bulu tangkis ya, main bulu tangkis yang teman-temanku semuanya punya raket dan aku tuh main cuma pakai sendal. Yang bikin aku nangis bukan karena waktu itu teman-temanku nggak ngajak, teman-temanku masih ngajak aja, cuman yang bikin aku nangis adalah ketika ada banyak orang di sana yang kalau sekarang mungkin jatuhnya ngebully ya, dan itu yang bikin aku langsung pulang ke rumah karena ya sedih aja gitu, kenapa teman-temanku punya raket sedangkan aku enggak gitu. Oke. Sebenarnya banyak banyak masa kecil yang gak enak yang harus Iya. lo laluin, banyak masa kecil yang aku tahu itu berat banget pasti ngelewatinnya, pasti capek banget buat akhirnya kamu bisa jadi Koko yang sekarang. Iya, jadi aku harus berterima kasih sama dia walaupun dulu nangis-nangis, mungkin dulu dia Gak pernah nggak kepikiran pernah kepikiran bakal bakal ada di jadi posisi kayak sekarang. gini. Iya. Oke, mungkin terakhir nih, karena ini spesial banget.
kita punya buku Ayah Ini Arahnya Kemana dan Utuh Tapi Tidak Cemara. Aku mau bacain dan nanti Koko juga bakal bacain versi dia buat kamu semua. Dengerin ini pelan-pelan ya. Oke. Ayah, terima kasih untuk tubuhku yang separuhnya tubuhmu. Tubuh ini sekarang menjadi satu-satunya orang yang tidak pernah pergi. Aku akan menyayangi tubuh ini seperti aku menyayangimu. Akan selalu kuucap kalimat-kalimat baik dengan penuh rasa syukur dari bibirku untuk diriku. Tubuh ini akan selalu kuajak melintasi banyak tangis dan tawa yang akan datang. Akan kurayakan setiap perasaannya dan akan kupeluk semua resahnya. Di tubuh ini kau tumbuh ayah, menjadi sebagian dari diriku yang akan aku bawa sampai aku tiada. Dari buku Ayah Ini Arahnya Kemana ya. Di halaman tadi itu remindering buat teman-teman semua, kalau misalnya kamu nggak dapetin figur ayah, atau misalkan kamu nggak ngerasain peran ayah itu ada di hidup kamu, percayalah ayah tuh bakal selalu hadir dalam bentuk-bentuk rasa sayang yang lainnya, yang mungkin dia nggak pernah ceritain ke kamu, mungkin dia nggak pernah sampein langsung ke kamu, tapi setidaknya sebagian tubuh ayah itu adalah tubuh yang sekarang kamu bawa untuk hidup, dan kamu harus sayangi tubuh kamu sampai kamu tiada nanti. Kalau dari Utuh Tapi Tidak Cemara gimana kok? Mungkin aku akan bacakan kata pengantarnya aja kali ya. Boleh. Kira-kira kayak gini. Untuk waktu yang lama, aku percaya bahwa rumah adalah tempat paling aman di dunia. Tempat di mana tawa tak perlu ditanya dari mana asalnya dan pelukan datang tanpa harus diminta. Akan tetapi, semua terasa asing. Dan yang utuh ternyata banyak menyimpan luka di dalamnya. Buku ini lahir dari reruntuhan itu. Dari ruang kosong yang tak pernah penuh. Dari suara-suara kecil dalam kepala yang lama dibiarkan diam. Dari tangis yang hanya didengar sendiri. Ini bukan kisah untuk mencari simpati. Bukan juga untuk menyalahkan siapapun. Tapi, untuk kamu yang pernah bertanya, kalau aku lelah, aku harus pulang kemana? Dari buku Utuh Tapi Tidak Cemara. Dan kedua buku ini bisa kamu dapetin di Gramedia terdekat di kota kamu, atau kalau kamu dapetin bukunya di toko buku Trian, kamu bisa cek di link description box di bawah. Bakal dapetin juga special gift dari aku dan surat spesial juga dari Mas Koko. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin episode kali ini. Semoga bisa nemenin kamu dan semoga bisa jadi teman kamu kalau misalnya kamu lagi sepi dan sedih sendirian. Terakhir, aku Trian. Aku Koko. Terima kasih dan sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.